Halo semuanya, selamat datang di presentasi saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisa proses bisnis yang saya ringkas dari bab 1 sampai bab 2. Materi ini sangat penting untuk memahami bagaimana kita dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sebuah organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Putri Nugraha, saya dari kelas 03 SIFE 002 dengan NIM 231011750087. Maaf, rambut saya kelihatan. Ini saya akan membantu Anda melalui poin-poin penting dari kedua bab tersebut. Mari kita mulai. Poin pertama, pengertian proses bisnis. Proses bisnis itu kayak serangkaian kerjaan yang kita lakuin buat mencapai tujuan. Analisa proses bisnis itu gimana caranya agar kita ngeliat dan ngerancang kerjaan-kerjaan itu agar lebih efisien dan lebih efektif lagi. Nah, pentingnya analisa proses bisnis. Kenapa sih analisa proses bisnis itu penting? Soalnya dengan analisa ini kita bisa menemui apa yang kurang oke, yang perlu kita buang, pakai sumber daya yang lebih baik, bikin pelanggan puas dan bisa menjadi lebih unggul dari yang lain. Posisi analisa proses bisnis dalam organisasi. Analisa ini penting banget soalnya bantu kita bisa mengambil keputusan, mengatur perubahan, menyambung strategi sama operasional dan pastiin semua kerjaan sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, kita masih membahas bab 1. Selanjutnya kita masuk ke tahapan proses bisnis. Biasanya ada tahapan perencanaan, yaitu nargetin tujuannya. Nah, terus selain itu kita juga mendesain atau merencanakan alur kerjanya seperti apa, implementasinya seperti apa, cara ngerjainnya yang udah dirancang bagaimana, pengendaliannya bagaimana, atau memantau dan apa nilai hasilnya. Setelah itu kita tingkatkan dan jika ada yang perlu diperbaiki kita perbaiki dan terus perbaiki prosesnya. Kita lanjut ke bab 2, konsep pemodelan bisnis. Apa sih definisi dari pemodelan bisnis? Pemodelan bisnis itu kayak bikin gambaran atau representasi dari proses bisnis. Model ini bantu kita buat ngerti proses yang kompleks, ngasih tahu informasi tentang proses dan ngelihat efeknya kalau ada perubahan. Selain ada definisinya, sudah pasti ada tujuannya. Apa sih tujuan dari pemodelan bisnis? Tujuannya buat nyatet proses yang ada, nganalisa buat perbaikan, ngerancang proses baru atau yang udah diperbaiki, dan jadi dasar buat bikin sistem informasi. Selain itu, ada manfaat dari permodalan bisnis. Manfaatnya banyak nih. Jadi lebih ngerti proses bisnis, gampang komunikasi sama orang lain, nemuin masalah dan peluang buat perbaiki dan bantu kita mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Selain itu juga, pemodalan bisnis mempunyai jenis-jenis. Ada banyak jenisnya, kayak diagram alur, buat lihat urutan diagram alur dibuat untuk melihat urutan kerja. Diagram konteks untuk lihat hubungan sistem sama yang lain. Model IDFO dan BPMN adalah standar buat modelin proses bisnis yang lebih rumit lagi. Demikian ringkasan yang dapat saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 2 tentang analisa proses bisnis. Semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan dan pemodalan proses bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Sampai jumpa dan terima kasih.